Halo teman-teman developer, di video sebelumnya kita sudah mengenal seperti apa itu vektor dan bagaimana cara memodifikasi datanya. Nah, di video kali ini kita akan mengenal string dalam konteks collection. Jadi, string di dalam konteks collection itu sebenarnya merupakan sebuah kumpulan dari bytes seperti itu ya, yang mana dia menyediakan metode-metode maupun fungsi-fungsi terkait dengan bytes itu untuk disajikan dalam bentuk teks seperti itu ya. Dan terkait dengan string juga di dalam bahasa pemrograman Rust itu sebenarnya Rust hanya memiliki satu tipe string saja di dalam core language-nya, yaitu adalah string slice yang ini ya. Nah, ini adalah string type di dalam core language-nya. Sedangkan untuk string type yang ini itu sebenarnya berasal dari standar library-nya seperti itu. Dan juga ada banyak kok jenis string type ya yang ada di standar library. Jadi teman-teman bisa cek sendiri nanti. Tapi di sini kita bicara terkait dengan string-nya saja, string type-nya saja. Dan untuk string sendiri di dalam bahasa pemrograman Rust itu baik tipe string ataupun string slice ini keduanya itu menggunakan standar UTF-8 encoded untuk menghandle karakter-karakternya seperti itu. Oke, kita akan coba langsung bikin string variable string seperti apa. Kita mungkin sudah cukup familiar ya. Kalau teman-teman masih ingat kan kita menggunakan bentuk seperti ini. Oke, S akan memiliki string kosong kan seperti itu. Cara kedua itu kita bisa menggunakan string slice seperti ini, initial data seperti ini. Oke, nah ini kan kelihatan nih dua jenis variabel ini berbeda tipenya, yang satu tipe string, yang satu tipe string slice. Tapi sebenarnya kita bisa loh mengubah tipe string slice ini menjadi tipe string saja. Caranya dengan pakai metode toString seperti ini. Oke, nah jadi si data ini udah berubah otomatis menjadi tipe string. Dan misal pun kalau kita di sini yang S, variabel S kita pakai from ya, kita buat initial data juga sama. Nah, keduanya ini sebenarnya sama aja, nggak ada yang beda. Hanya saja cara penggunaannya yang berbeda, begitu. Tapi cara kerjanya sama. Jadi teman-teman dibebaskan untuk memilih salah satunya. Tidak ada kewajiban di antara salah satunya seperti itu. Dan terkait dengan UTF-8 yang saya sampaikan tadi, ini saya sudah copy dan saya paste di sini. Nah, bentuk yang di bawah ini itu kan ada Arabic, ada Hindi, India, ada Jepang, Korea, Mandarin, dan Rusia. Nah, semuanya ini itu adalah valid. Jadi, string valid semuanya ini adalah merupakan string yang valid. Seperti itu. Oke, kita coba ini ya, belajar atau mengingat kembali cara memodifikasi string seperti apa. Teman-teman mungkin sudah pernah melakukan di video sebelumnya. Itu kita menggunakan, misalnya ini saya buat variabel S begitu, yang berasal dari string from init value-nya itu foo begini. Kemudian yang di atas ini saya tutup aja ya. Nah, kita ingin memodifikasi atau mengupdate string. Kita kan sudah pernah tuh kita pakai yang namanya push str method. Kan seperti ini. Terus isinya apa? Yang mau kita tambahin. Misalnya foobar. Jadi di sini akan menjadi, si S ini akan menjadi nilainya tuh foobar. Begitu ya. Lalu kita juga bisa loh menggunakan misalnya tipe yang berbeda. Kalau ini kan tipenya string nih, udah kelihatan nih. Semisal mode S1 begitu, berasal dari string juga, from foo begini. Lalu untuk variabel berikutnya adalah misal S2 begini ya. Itu tipenya string slice seperti ini. Kemudian S1 push str S2 kan seperti ini. Oke. Di sini kalau teman-teman hover, ini ya saya hover, push str method itu dia itu mengambil parameter yang tipenya adalah string slice. Kan seperti itu. Sehingga si parameter ini tidak membutuhkan atau tidak akan mengambil alih ownership dari nilai parameternya. Sehingga S2 ini itu tidak akan diambil alih ownership-nya oleh si fungsi ini. Dan karena hal itu juga si S2 ini masih bisa digunakan setelahnya. Contoh di sini saya panggil S2. Kalau saya save, nah S2-nya masih valid kan? Karena dia tidak diambil alih nih ownership-nya oleh si
metode push str seperti itu. Dan kemudian kita itu juga bisa menambahkan satu karakter saja untuk sebuah string. Contoh, ini saya modifikasi, saya duplikat, saya pakai S2, kemudian di sini bentuknya ada LO, kemudian S2.push, dia pakai push saja. Nah, kemudian kita butuh karakternya L misalnya. Ingat, untuk karakter kita pakai single quotes ya, sehingga S2 ini akan menjadi LOL, nilai stringnya, seperti itu. Kemudian kita lanjut nih, ini saya tutup saja. Kita lanjut, kita itu bisa loh menggabungkan sebuah string yang satu dengan string yang lain. Begitu, contoh, ini saya duplikat, contohnya di sini S1, kemudian S2, begitu. Yang pertama adalah hello, dan yang kedua adalah tentunya world, kan seperti ini. Dan untuk S3 misalnya, let S3, ini mood kayaknya nggak perlu deh, karena kita kan nggak memodifikasi, tapi kita cuma mau menggabungkan S1 plus. Nah, plus kita pakai refer ke S2. Jadi, ekspresi ini itu akan membuat si S2 ini itu berubah menjadi sebuah string slice. Jadi, kenapa bisa seperti itu? Ekspresi ini itu sebenarnya menggunakan, ini ya, dia tuh menggunakan yang namanya method add, begini. Jadi teman-teman nanti bisa coba cek ya ini di dokumentasinya, karena detail banget di situ. Saya hanya menyampaikan saja karena kalau saya bahas itu cukup panjang begitu. Jadi dia menggunakan metode add. Jadi metode add itu bentuk gambarannya seperti ini ya. Ini bukan bentuk sebenarnya, tapi ini hanya bentuk gambarannya saja. Jadi bentuknya itu seperti ini. Oke. Nah, bentuk gambarannya seperti ini. Jadi S1 ini itu kalau teman-teman lihat dia kan self. Self itu dia tidak merefer, sehingga si S1 bukan hanya, tapi S1 itu akan diambil tuh, akan dipindah, di move gitu ya. Setelah proses ini S1 tidak akan valid begitu. Kalau misal saya print di sini S1, maka dia tidak akan valid. Nah, begini kan, karena ini move seperti itu. Sedangkan untuk S2 itu dia tetap akan valid. Kenapa akan valid? Karena S2 di sini kalau teman-teman lihat, dia itu memiliki simbol reference, kan seperti ini. Jadi si parameter S di dalam fungsi add ini itu hanya akan hanya akan merefer begitu value-nya begitu ya, dari variabel S2, dan tidak mengambil ownership tentunya, dan dia tidak akan di-move, maksudnya dia tidak akan di-move ke dalam fungsi add ini, ke dalam metode add ini. Beda halnya dengan S1 begitu. Sehingga S2 tentunya akan tetap valid setelah ekspresi S3 ini. Nah, kan ini nggak ada error nih. Dan kalau teman-teman perhatiin, di sini fungsinya ini kan fungsi add ini, metode add ini, parameter S ini kan tipenya adalah string slice, sedangkan S2 itu tipenya adalah tipe string. Tapi kok bisa gitu, nggak error. Kenapa? Karena itu di-handle yang namanya coerce, atau dipaksa gitu, coerce. Jadi ini itu ada yang namanya coerce, atau inilah defer coercion. Coercion ini ada di chapter, kalau nggak salah 15 ya, di chapter 15. Teman-teman bisa cek defer coercion kalau teman-teman tertarik. Jadi di sini si compiler, si compiler ya, bukan Rust ya, tapi si compiler itu secara otomatis akan mengubah bentuk string S2 ini. Nah, ini ya contohnya nih, saya add SS, kemudian saya refer ke S2 juga misalnya. Nah, kalau teman-teman lihat SS kan bentuknya refernya ke stringnya. Sedangkan di sini kan ini string slice. Nah, jadi si compiler itu akan membuat refer string ini berubah menjadi string slice seperti ini. Itu di-handle yang namanya coercion. Jadi, teman-teman mungkin abaikan dulu ya, tapi kalau penasaran bisa cek di chapter 15 seperti apa itu defer coercion. Dan juga yang pasti dalam kasus ini, si S2 ini itu akan bertransformasi atau berubah begitu ya, dari bentuk di seperti ini S2 menjadi bentuknya seperti ini loh. Bentuknya itu menjadi seperti ini. Dia menjadi sebuah range. Jadi
ini S2. Ya, range S2. Jadi semua karakter atau semua huruf word ini itu akan menjadi bentuk range seperti ini. Seperti itu ya. Dan itu dihandle oleh method ini. Dan method ini yang pasti tidak mengambil ownership dari parameter S yang mana di sini adalah S2 seperti itu. Dan menjadikan si S3 ini begini, ini tutup, si S3 ini menjadi valid. Ini saya tutup. Ya, kalau ini saya running, maka kita akan dapat hasil hello world. Seperti itu. Berarti ini udah valid ya. Lalu kita itu misalnya dalam kasus seperti ini ingin menambahkan beberapa ini deh string misalnya. Contoh, misalnya di sini ini saya tutup ya. Ini saya tutup. Contohnya di sini S1, S2, S3 gini. Mungkin ini kita pakai A, kemudian nggak usah A deh. Mungkin from begitu new world. Oke, from new world. Kalau misalnya kita mau buat string digabungin, misalnya kita butuh S1, ya kan? Kita plus nih, kita kasih string begini. Kita plus lagi, kita refer ke S2. Kita plus lagi, kita kasih string. Kemudian kita plus lagi, kita refer ke S3. Kan seperti ini. Ya kan? Dan bentuk seperti ini akan menjadikan si variable S itu menjadi from new world yang dipisahkan dengan tanda atau simbol minus. Seperti itu. Tapi kalaupun bentuk seperti ini, bayangkan kalau ada banyak, misalnya ada banyak string yang mau digabungkan, kan itu repot tuh. Nah, ada alternatifnya. Kita bisa menggunakan yang namanya format makro. Jadi, ini saya tutup ya. Misal, let s, kemudian format, begini. Nah, ini saya buka dulu nggak apa-apa. Format makro. Kemudian isinya placeholder pertama, minus, placeholder kedua, minus, placeholder ketiga. Dari S1, S2, S3. Nah, dua ini sebenarnya sama. Oke, kedua ini sama. Kalaupun kita save juga, dia nggak error. Hasilnya juga pastinya sama. Tuh, sama. Karena bentuk seperti ini, dari format makro ini, secara otomatis dia akan mengembalikan nilai dalam bentuk string. Begitu. Dan juga si format makro ini tidak mengambil ownership sama sekali dari masing-masing variabel. Misalnya, ini kalau saya ambil S1 di print line, nah itu dia valid S2 dan juga S3. Oke, itulah bedanya menggunakan format makro dengan cara manual seperti ini. Kalaupun kita bandingin ya, tentu lebih gampang yang ini kan, karena lebih rapi tentunya dan tidak repot pastinya. Kalau ini kan kelihatan banget nih repotnya seperti itu. Kemudian kita akan bicara tentang indexing untuk string seperti itu. Ya, seperti halnya bahasa pemrograman lain yang mana kita bisa mengakses huruf tertentu melalui sebuah indeks, kan seperti itu. Tapi untuk keras itu nggak bisa. Ya, untuk keras itu nggak bisa secara default. Contohnya begini deh. Ini saya ini ya. Misal let S1 string from misalnya hello begini, kan kita mau ambil huruf H misalnya, kita ambil S1 begini kan. Nah, seperti ini kan, kita berharap dapat H, tapi kalaupun saya save, maka dia akan error. Ya, kenapa? Karena memang Rust itu nggak mendukung yang namanya string indexing seperti itu. Jadi dia nggak mendukung string indexing. Dan sebenarnya string type ini sebenarnya yang ini itu dia itu merupakan pembungkus di atas vektor U8 ya. Jadi string begini, vektor begini ya, U8. Nah, seperti ini dia tuh sebagai pembungkus gitu loh. Dan kalau kalaupun kita lihat baik-baik terkait dengan string ini, misal ini kita pakai yang hola begitu ya, yang Itali. Ya nggak, hola ini kalau nggak salah Itali. Ya, anggaplah ini Itali. Kita lihat bahwa variabelnya hello. Variabel hello itu memiliki string hola, kan begitu. Dalam kasus ini,
Hola ini adalah jumlahnya panjangnya 4 karakter, iya kan? 4 karakter. Oke, dan juga masing-masing dari huruf ini, oke, satu huruf itu adalah 1 byte ketika di-encode ke dalam UTF-8. Seperti itu. Tapi, tapi ini nih saya copy yang di atas. Kasusnya beda lagi kalau bentuk yang Rusia yang ini. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau manual ya, manual kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 karakter kan, ada 12 huruf kan, kalau kita hitung manual ya. Tetapi dalam bahasa pemrograman RAS, ini karakternya itu sebenarnya itu bukan 12, tetapi ada 24. Loh, kenapa 24? Ya, ini keterkaitannya dengan encoding si UTF-8-nya tadi. Dan kalau di tiap karakter ini sebenarnya itu bukan satu, tetapi adalah 2 byte. Oke, jadi 2 byte sehingga untuk indexing itu tidak dimungkinkan bisa satu sama lainnya itu sama begitu loh. Antara ini indeks 0 kita harapannya H begitu maksudnya. Harapannya H, sedangkan yang di sini harapannya adalah 3, angka 3. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Jadi, ini keterkaitannya dengan jumlah bytes terkait dengan encoding karakternya juga sih sebenarnya. Jadi, itu akan terjadi error pastinya. Lalu, um, terkait dengan UTF-8 encoded ini tadi, RAS itu di akan melihat dari sisi perspektif yang berbeda. Yang pertama itu ada yang namanya, misal ini saya komentar, yang namanya itu ada yang namanya bytes tentunya. Kemudian scalar values, begini, scalar values ini kalau di bahasa pemrograman RAS itu adalah karakter, tipe karakter. Dan yang terakhir itu dari perspektif maksudnya, grafim, cluster. Nah, ini detailnya mungkin teman-teman bisa cek sendiri ya. Karena ini akan panjang sekali kalau dibahas satu persatu. Yang pasti bytes, kita tahu bytes seperti apa, scalar value adalah karakter, dan untuk grafim cluster ini mungkin bisa disamakan kayak huruf lah, huruf yang bisa dikenali langsung oleh seseorang, oleh manusia, seperti itu. Contoh, misalkan kita ambil yang Hindi ini ya, yang Hindi. Yang Hindi ini let apa tadi S ya, ya string from begini. Oops, ini saya perbaiki dulu. String from ya begini. Nah, string from ini saya sudah copy paste ini ya datanya. Sebenarnya di dalam RAS itu dia akan disimpan sebagai vektor U8 yang ini variable S itu akan menjadi dalam bentuk vektor U8 itu begini U8 akan menjadi bentuknya seperti ini. Nah, begini jadinya. Itu akan menjadi seperti ini dalam bahasa pemrograman RAS. Begitu. Ada 18 jenis, ada 18 bytes di dalam komputer untuk menyimpan string ini begitu. Sehingga kalaupun kita menjadikan dia bentuk scalar value begitu, maka akan jadi seperti ini nih. Sebentar, ini saya copy lagi. Ini scalar value seperti ini ya. Nah, seperti ini jadinya. Ada 6 karakter. Kok 6 karakter? Ya, memang di sini akan menjadi 6 karakter. Jadi karakter yang keempat dan yang terakhir ini sebenarnya diistilahkan itu ada namanya diakritics ya, diakritik. Jadi ini diakritics. Nah, ini. Jadi sebenarnya yang 4 dan yang terakhir ini itu sebenarnya hanya kayak karakter penanda gitu loh. Jadi teman-teman bisa cek detailnya nanti diakritics ini apa sih sebenarnya seperti itu. Sehingga untuk yang si perspektif terakhir, si grafim cluster itu akan jadi seperti ini saja, 4 huruf yang dikenali langsung oleh seseorang begitu, oleh seseorang dia akan dikenali, oh ini hurufnya seperti ini. Jadi yang karakter diakritik ini udah nggak ada lagi ketika dilihat dari sisi atau dari perspektif grafim cluster yang dilakukan otomatis oleh
Rust, seperti itu. Oke, ini detailnya teman-teman bisa cek kok, tapi ini hanya gambaran saja terkait seperti apa itu UTF-8 gunanya di dalam bahasa pemrograman Rust. Seperti itu. Yang pasti untuk indexing itu tidak disupport ya, terkait dengan hal-hal seperti ini, begitu. Dan kemudian kita itu bisa slicing apa ya, slicing string loh, slicing string untuk kasus mengambil karakter dari scalar value gitu, Unicode scalar value ya maksudnya di sini, bukan scalar value tapi Unicode scalar value, Unicode scalar value ya, Unicode scalar value. Jadi indeks ke dalam string itu kan kita udah tahu nih nggak bisa karena masalah uh, apa bytes yang seperti ini tadi dan juga masalah karakter dari UTF-8-nya. Karena itu sebenarnya kita bisa loh mau mengambil karakter tertentu dari sebuah string, misalnya begitu. Tapi yang pasti indexing kan nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah caranya seperti ini. Contoh dari bahasa Rusia ini, kita mau mengambil karakter tertentu atau huruf tertentu dari string yang ada. Semisal S, kita ambil dari reference hello, kemudian kita bisa pakai range slicing, begitu ya. Kalau teman-teman ingat juga tadi di atas kan, itu yang mana fungsi, nah bentuknya seperti ini. Itu bisa kita gunakan. Semisal saya mau ngambil dari 0 hingga ke 3 mungkin ya, ketiga. Kalau ini saya print line, itu akan jadi bentuknya seperti sebentar ini. Oke, ini saya save nggak ada error. Kalaupun kita running, maka kita akan dapat hasilnya 2 karakter. Loh, kok bisa 2 karakter? Ya, ini kan mulai dari 0. Oke, kita mulai dari 0, kemudian hingga ke 3, berarti ada 4 dong. Loh, kok enggak yang di sini? Bukan yang ini, gitu ya. Bukan yang ini kalau saya hapus. Nah, bukan yang ini. Ya, karena kalau kita masih ingat, tadi sudah saya sampaikan, kalau di sini itu satu karakternya itu adalah 2 bytes, sehingga 0 hingga ke 4 itu akan dapat 2 huruf saja, seperti itu. Makanya kasus indexing ini itu cukup rumit sekali di dalam bahasa pemrograman Rust. Tapi beda ceritanya kalau misal ini saya tutup, saya ganti dengan Hola, kan begini. Maka hasil yang kita dapat apa? Hasil yang kita dapat itu tentunya hasil yang lengkap. Ya, kenapa bisa? Karena kita tahu karakter ini, huruf ini adalah 1 byte saja ketika digunakan dalam encode UTF-8 seperti itu. Oke, kita bisa menggunakan cara seperti ini yang pasti. Kemudian kita juga bisa nge-looping si string loh. Si string itu kita bisa looping sebenarnya. Contoh di sini saya buat ambil yang ini deh, yang India tadi, string India. Nah begini, misalnya for karakter, kita mau mengambil karakter dari string bahasa India ini, kita pakai metode chars, oke? Kemudian kita print line di sini pakai variabel si c. Oke, kalau kita running, kita akan dapat berapa kira-kira? 4 karakter atau 6 karakter? Kalau kita lihat di sini kita akan dapat bentuk yang Unicode scalar value. Jadi ada 6 karakter termasuk dengan si daya kritik karakternya juga, kan seperti itu. Dan kalaupun misal kita ingin mengambil yang bytes-nya, kita ingin tahu bytes-nya begitu ya. Kalau ini saya running lagi, hasil yang kita dapatkan itu adalah seperti ini. Nah, ini kan jumlah bytes-nya nih, udah kelihatan nih jumlah bytes-nya, sama dengan yang di sini. Oke, nah seperti ini. Jadi sebenarnya untuk penggunaan indexing ataupun slicing di Rust, bahasa pemrograman Rust itu tidak mudah begitu ya, tidak mudah sama halnya dengan bahasa pemrograman yang lain. Karena
string di dalam bahasa pemrograman itu sebenarnya di dalam bahasa pemrograman Rust itu sebenarnya cukup rumit, ya cukup rumit, dan teman-teman mungkin ketika berhadapan dengan string di dalam bahasa pemrograman Rust untuk kasus-kasus tertentu terkait dengan contoh kasus seperti ini, misalnya untuk indexing seperti itu akan mungkin kesulitan begitu, bahkan saya pribadi juga kesulitan terkait dengan stringnya, bahkan juga metode-metode yang ingin kita gunakan mungkin yang gampang di bahasa pemrograman lain, metode misalnya nge-reverse string seperti itu misalnya, nah itu juga tidak semudah itu untuk bisa diterapkan di dalam bahasa pemrograman Rust. Jadi teman-teman mungkin bisa nanti lihat sendiri atau lakukan sendiri seperti apa sih string ini, cara kerjanya lebih jauh seperti apa. Mungkin teman-teman bisa coba praktek begitu. Yang pasti kalau memang kesulitan atau ingin sesuatu lebih mudah, bisa teman-teman gunakan package-package yang sudah tersedia di dalam bahasa pemrograman Rust yang bisa teman-teman temukan begitu ya. Oh ya, terkait itu teman-teman bisa akses kayak package-package yang disediakan oleh komunitas itu di sini ya, crates.io. Jadi mirip kayak package-nya npm ataupun PI begitu punya Python begitu ya. Nah, ini ada banyak. Jadi teman-teman mungkin bisa search di sini terkait package-package yang mungkin dapat membantu untuk bekerja dengan string di dalam bahasa pemrograman Rust. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya terkait dengan collection string di dalam konteks collection, maksudnya detailnya itu ada banyak sekali, tetapi di sini saya ringkas saja dan teman-teman bisa cek sendiri begitu di dokumentasinya. Saya akan sertakan tentunya detail terkait seperti apa Rust itu bekerja menggunakan string. Saya akan sediakan di deskripsi untuk linknya, teman-teman bisa baca ya. Oke, sampai di sini dulu ya untuk bukan karakter, maksudnya untuk string dalam konteks collection. Dan di video selanjutnya kita akan bicara tentang hashmap sebagai jenis dari collection yang terakhir yang akan kita bicarakan di dalam chapter ke-8 ini. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.